Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ya nida bhutani samaratani pemaniwaya niwantalike tata gata dewa manusa pujitang dhamman masama suwati hotu. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, Maha Sempurna kebijaksanaannya. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang Maha Sempurna kebijaksanaannya. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang Maha Sempurna kebijaksanaannya. Makhluk apapun yang berkumpul di sini, baik yang berada di bumi ataupun di angkasa, marilah bersama-sama menghormati Dharma, tata kata yang dipuja oleh para dewa dan manusia. Semoga tercapailah kesejahteraan. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian, selamat pagi dan Namo Buddhaya. Semoga dengan kekuatan Buddha Dhamma Sangha, kita semua selamat, sejahtera, selalu bahagia, dan bisa membebaskan diri dari segala bentuk rintangan dan kesulitan. Sungguh berbahagia sekali pada pagi hari ini saya dapat membabarkan Dharma. Maka sebagaimana pada waktu sehari di sebelumnya, marilah kita bersama-sama mengucapkan 4 rasa terima kasih, rasa syukur kepada yang kita hormati. Adalah kita beranjali 4 rasa terima kasih. Hendaknya menirukan apa yang saya katakan. 4 rasa terima kasih. Terima kasih atas rezeki yang saya terima pada hari ini. Terima kasih kepada pendukung Dharma dimanapun berada. Terima kasih kepada orang tua dan para sesepuh lainnya. Terima kasih kepada mereka yang memberikan kehidupan kepada saya. Sadu, sadu. Saudara sekalian yang saya hormati, pada pagi hari ini saya mengambil syair dari Ratana Sutta. Ratana Sutta adalah salah satu sutta yang dianggap keramat dan mujarab oleh seluruh umat Buddha, khususnya yang berpegang kepada kitab suci Pali. Karena isinya sangat mendalam sekali untuk kita bisa memperoleh kebahagiaan baik di dunia ini maupun di surga, maupun untuk mencari pembebasan. Nah, saya mengambil syair ini, dan mengapa ada 4 ucapan terima kasih? Karena di dalam ayat ini dikatakan makhluk apapun juga yang berkumpul di sini. Ya nita bhutani sama gatani. Semua makhluk siapapun juga yang di sini, baik yang berada di bumi ini maupun di ruang angkasa, diharapkan marilah kita bersama-sama menghormati pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Di dalam diri Buddha ada Dharma, di dalam diri Dharma, di dalam diri Buddha juga ada Sangha. Karena itu maka disebut sebagai Sang Tri Ratna, atau Palinya adalah Ti Ratana. Bahasa Pali dan bahasa Sanskerta itu hampir mirip, hanya dialeknya yang berbeda. Tri dengan Ti, Ti Sarana, Tri Sarana, hanya ada dialeknya berbeda-beda. Diharapkan jadi kita itu selalu menghormat. Nah, tata gata yang dipuja oleh dewa dan manusia, semoga tercapailah kesejahteraan. Ini adalah ayat penutup dari Ratana Sutta. Dan di dalam ayat yang kedua dari Ratana Sutta itu dikatakan tasmahi buta nisa meta sapi metang karuta manusia pajaya
Diwa cak rato cak haranti ye baling. Tasma hine rakanta apa mata. Yang artinya, duhai para makhluk. Jadi yang tampak maupun tidak tampak. Di sini maupun di ruang angkasa. Perlakukanlah semua manusia itu dengan cinta kasih. Itu harapan daripada kita. Ya. Minta kepada orang lain, pada makhluk lain, hendaknya memperlakukan semua manusia tanpa membeda-bedakan suku, agama, atau ras, ataupun tingkat kekayaan sosial dengan cinta kasih. Di sini Sang Buddha mengajarkan tidak ada diskriminasi, no discrimination. Kita yang hari ini kaya bisa jatuh miskin. Yang hari ini miskin mendadak dapat lotre bisa kaya. Karena roda berdati itu selalu berputar-putar. Karena itu diharapkan kita itu sendiri hendaknya rendah hati dan waspada terhadap anicca, ketidakkekalan dari hidup ini. Mungkin Anda membaca di surat kabar kemarin ataupun nonton di TV mengenai masalah Gayus. Apa kata Ketua Mahkamah Konstitusi? Kalau tidak dihukum mati, dimiskinkan. Ini berarti mati nyawanya atau mati materinya. Apa enak hidup didoakan semacam itu? Apa kita akan selamat kalau didoakan oleh banyak orang? Semoga kau mati atau kamu miskin begitu. Apa lebih baik hidup itu ya sedang-sedang aja. Madya. Nggak enak. Hidup ini tidak kekal. Karena itulah sadar dan waspada ini sangat dipentingkan di dalam ajaran Buddha. Saya pun kehidupan begitu juga mengalami up and down. Tetapi kita sebagai umat Buddha ya tidak boleh takut akan down. Tapi kalau lagi up juga jangan lupa daratan. Nah, karena itulah saudara sekalian, harapkan bahwa kalau kita itu hidup, hendaknya sejalan dengan dharma. Untuk apa? Keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan. Saya kemarin juga mendapatkan SMS dari seorang sahabat saya. Dia mengatakan bahwa ada seorang wanita, Margaret itu, ditanya, menceritakan mengenai kebahagiaan dan sebagainya. Kemudian seorang peserta menanyakan, Mrs. Margaret, apa Anda happy dengan suami Anda? Pertanyaan yang mengagetkan begitu. Semua orang tanya lah. Kalau orang tanya kepada ibu, happy nggak dengan suaminya? Secara mengatakan, oh happy life gitu ya. Sangat jarang. Demikian juga sebaliknya. Dia mengatakan secara jujur, saya tidak bahagia dengan suami saya. Namun demikian suami saya itu orang yang baik. Orang yang jujur. Tidak menipu, tidak merokok, tidak berjudi. Tidak minum minuman keras. Mestinya dia akan menjawab happy ya. Tapi dia mengatakan tidak happy. Kemudian dia mengatakan bahwa sesungguhnya kebahagiaan itu bukan datang dari orang lain. Kebahagiaan itu datang dari sendiri. Janganlah mengharapkan kebahagiaan itu dari orang lain. Tetapi ciptakanlah, peliharalah dan kembangkanlah kebahagiaan itu dalam diri sendiri. Nah, dalam kehidupan yang juga saya alami, seringkali kita tuh terkontaminasi dengan kondisi-kondisi di luar. Terkontaminasi itu adalah kalau kita itu terkena sesuatu, langsung melekat. Itu ciri manusia yang normal. Tetapi kenormalan itu menjadi abnormal. Karena dengan terkontaminasi, maka kita terkena keburukan dari perilaku orang lain. Terkena. Karena kalau satu zat kimia nempel di sesuatu,
kemudian dibiarkan, maka itu akan melekat. Dan itulah sumber malapetaka manusia, termasuk saya. Jadi kalau ada sesuatu keburukan yang dilakukan oleh orang lain, kalau saya menerima keburukan itu seperti apa adanya, maka sesungguhnya saya menerima ketidakbahagiaan. Tadi pagi saya bicara dengan anak saya juga mengenai hal yang demikian. Nah, bagaimana seharusnya perilaku kita? Apakah keburukan dari orang lain itu kita tidak terima? Di sini letaknya ajaran dharma. Berpikir secara benar, berpandangan secara benar. Sang Buddha mengajarkan bahwa kalau ada seseorang memberi kamu bubur yang busuk, apa yang akan Anda lakukan? Menolak dengan marah, dengan maki-maki. Kalau perlu buburnya saya tumplakin di mukanya dia. Kapok lu. Begitu kan? Umumnya perilaku kita begitu. Maka Sang Buddha mengatakan kalau itu Anda lakukan, maka keburukan dibalas dengan keburukan. Yang buruk itu tidak saja yang memberi, tetapi yang menolak pun menjadi buruk. Karena saya menjadi marah, kesal, benci, terhina. Ini kontaminasinya kan. Kemudian melakukan ucapan yang bilang, bangsat lu, kurang ajar lu, menghina gue. Ucapan pun menjadi buruk. Dari pikiran pun sudah buruk, ucapan pun buruk. Perbuatan buruk, tumplakan muka lu, kapok lu gitu ya. Kalau orang gak diginikan itu gak ngerti-ngerti gitu ya. Hal ini bertentangan dengan wisudigata yang tadi kita ucapkan. Nah, bagaimana kita itu mau memaafkan orang yang berlaku buruk? Itu bukan hal yang mudah. Saya tidak boleh munafik itu mengatakan gampang. Itu tidak mudah dan itulah latihan dharma yang sesungguhnya. Tanpa adanya kasus yang demikian, maka kita tidak mempunyai kesempatan untuk berlatih dharma. Dan kita tidak mempunyai kesempatan untuk tahu mengenai pikiran kita. Tidak tahu. Semua itu rasanya indah benar. Indah benar semua itu. Ngomongnya indah. Tetapi dengan kasus demikian, itu adalah suatu testing. Apakah saya bisa menyelesaikan kasus itu. Ibaratnya ombak itu selalu bergulung-gulung setiap hari. Saya kira ombak di laut tidak pernah berhenti. Jangan mengharapkanlah bahwa ombak di laut itu berhenti. Demikian juga dengan kita. Ombak di dalam diri kita itu tidak pernah berhenti. Kita hanya bisa mikir yang satu itu adalah saya tidak suka dengan ombak. Orang yang lain, saya bisa meniti ombak. Yaitu dalam bahasa asingnya itu surfing. Coba lihat ke Bali itu orang dengan papan selancar. Wah, senangnya di atas ombak itu. Kita ketakutan dengan ombak. Itu adalah suatu pilihan. Tentu yang diharapkan itu bahwa kita itu bisa meniti ombak. Biarlah ombak itu datang tiap hari, tiap saat. Saya siap untuk meniti ombak itu. Karena dengan jalan meniti ombak itu, saya bisa menjadi juara surfing. Nah, surfing kehidupan itu ya begini ini. Ya, dipuji, dicela, ya. Kemudian sehat, sakit ya. Hari ini Pak Oga kemarin dirawat di rumah sakit ya, operasi ginjal. Saya juga sudah telepon malam mendoakan kuatlah di dalam keyakinan kepada Sang Tiratana. Nah, cintailah penyakit yang Anda miliki. Ya, oleh karena sifat manusia itu adalah selalu akan digerogoti penyakit. Tinggal waktunya kapan kita tidak tahu, bentuknya seperti apa kita tidak tahu. Yang bisa kita lakukan adalah melakukan prevensi, pencegahan supaya tidak sakit. Namun sakit akan datang. Akan tetapi penyakit itu bisa dilakukan prevensi, pencegahan. Nah, kalau akan terjadi begitu, maka Sang Buddha mengatakan, hendaklah kamu jaga pikiranmu.
sadar dan waspada. Janganlah kemarahan, kebencian itu timbul dalam pikiranmu. Kalau kau dengan tersenyum tidak mau menerima bubur yang basi tadi, menjadi milik siapa bubur itu? Maka dengan sendirinya akan menjadi milik orang itu. Kita tidak terkontaminasi dengan keburukan yang dia punyai. Ini sesuatu hal yang tidak mudah. Tapi bukan berarti mustahil kita lakukan. Oleh karena, seperti tadi katakan, perlakukanlah semua manusia itu dengan cinta kasih. Kita bisa meminta orang itu melakukan cinta kasih kepada kita, kalau kita itu bisa memberikan cinta kasih kepada mereka. Forgiveness, pemaafan yang tadi itu. Hal yang tidak mudah. Tapi kalau kita lakukan itu, maka kita itu akan mempunyai banyak sahabat. Sahabat itu yang tampak maupun sahabat yang tidak tampak. Saya dengar dari seseorang di Wihara Dut, yaitu dipasang pintu gerbang yang dari kayu kuno, tebalnya segini, asli dari jati. Waktu dipasang, bolak-balik terjadi kecelakaan dan tidak mau terpasang. Apa sebabnya ini? Di atasnya ada tulisan Arabnya itu. Memang ukirannya ukiran Madura itu. Kemudian ada seorang umat yang bisa mengerti. Pada waktu dilihat di umat, dia bisa lihat, oh pintu itu ternyata ada penjaganya. Penjaganya itu Muslim. Dia tidak senang pintu itu dipindahkan ke wihara. Kemudian dengan si umat ini dengan cinta kasih berbicara dengan baik-baik. Tinggal kau memilih, kami akan memasang pintu ini. Karena sudah dibeli, harganya cukup mahal, kuno, antik. Tinggal Anda bisa memilih, mau tetap tinggal di sini boleh, atau saya carikan tempat lain yang cocok untuk Anda. Maka di dalam dialog itu ternyata makhluk itu mengatakan, saya mau tinggal di sini saja. Kenapa dia, makhluk yang beragama lain itu mau tinggal di wihara? Karena pikiran-pikiran orang di wihara tentunya didasarkan atas ajaran Sang Buddha, yaitu penuh dengan cinta kasih. Kalau kita bisa memberikan cinta kasih, pasti makhluk-makhluk itu mau tinggal bersama kita. Karena kita saling tidak menyakiti. Saya kira di dalam hubungan suami istri pun, kalau tidak saling menyakiti, mustahil salah satu mau meninggalkan kita. Ya, seperti Romo yang di sana sudah sepuh ya, bisa bertahan suami istri misalnya ya, sampai meninggal dunia. Yang bisa menciptakan kebahagiaan dalam rumah tangga ataupun di tempat lain tidak lain adalah diri kita. Orang lain boleh menjadi penyebabnya, tapi saya jangan menjadi penyebab untuk duka bagi orang lain. Itu bisa dilakukan di mana saja, terutama di wihara ini. Bisa juga di tempat kerja, bisa juga di kondisi di luar. Kita mendoakan, kita meminta pada orang lain, perlakukanlah semua manusia itu dengan cinta kasih. Ini kan hanya permintaan, harapan. Kenyataannya bagaimana? Ya terserah. Seperti kondisi di Indonesia sendiri, banyak orang-orang yang berpandangan tidak benar atau sesat, kaum radikal, kaum konservatif ya, yang suka menggunakan kekerasan untuk memaksakan kehendaknya. Dalam menghadapi begitu kita memang ada dua, apakah kekerasan harus dibalas dengan kekerasan atau kekerasan dibalas dengan kelembutan untuk merubah pandangan hidupnya, untuk merubah pikirannya. Kalau pandangan hidupnya dan pikirannya tidak dirubah, mustahil ucapan dan perbuatannya juga berubah. Karena itulah maka tugas seorang umat Buddha adalah membantu orang lain. Ya. Gampang tuh orang lain, kok makhluk lain itu ya, kalau punya kemampuan, kalau tidak punya kemampuan ya
Ya sudahlah, dengan pikiran kosong aja. Mengubah pandangan orang lain dengan cinta kasih. Tanpa kita harus mengatakan ini ajaran Buddha. Karena yang penting adalah hasilnya, resultnya. Tidak usah menggunakan mereknya. Karena semua kecap pasti nomor 1. Dan para produsen perang iklan untuk agar kecapnya laku. Tidak ada kecap nomor 2 gitu loh. Sarung pun selalu nomor 1. Makanan dikatakan ditanggung halal. Ditanggung halal. Ini orang Indonesia ngomongnya begitu. Kalau orang Arab bacaan dari kanan ke kiri, halal tidak ditanggung, begitu ya. Kata saya punya klien suatu perusahaan makanan. Saya katakan hati-hati. Untuk menghancurkan usaha Anda gampang. Klik perusahaan Anda dengan mengatakan rumah makan ini halal tidak ditanggung. Kira-kira hilang enggak pelanggannya itu? Anda bisa mengatakan halal kok gitu. Buktinya mana? Enggak ada sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia. Menghancurkan mudah. Karena itu mengapa di negara-negara yang mayoritasnya Muslim selalu ada logonya halal. Kemudian ada pertanyaan di restoran 100% halal. Apakah kalau 99,9% itu halal? Jawabannya ya haram. 99,99% halal itu ya tidak halal gitu loh. Nah itu memang faktor promosi ya. Saya memang di banyak perusahaan makanan 100% halal. Nah pada waktu saya mengajak teman saya yang Muslim pergi ke Bangkok, kita masuk di restoran, dia terkekeh-kekeh dia membaca iklan, membaca tulisan 100% pork. Jadi kebalikan, kalau di Indonesia 100% halal, di sana dikatakan 100% pork, 100% babi. Ketawa kemudian dia motret dia, Pak lucu ya di sini ya, ada 100% babi gitu. Tapi tidak sama dengan 100% halal ya. Nah, di sini gunanya ya, perlakukanlah semua makhluk itu dengan cinta kasih. Artinya kita pun sendiri sebagai umat Buddha, kalau mengharapkan orang lain memperlakukan orang dengan cinta kasih, maka dengan sendirinya kita pun harus memperlakukan semua makhluk, terutama manusia itu lain. Juga terutama dengan pembantu kita. Anda rasakan kalau waktu Lebaran tidak ada pembantu, bagaimana repotnya. Tapi apa kalau pembantu itu ada di rumah, kita tidak perlakukan mereka dengan baik dan penuh cinta kasih. Karena kita membutuhkan dia. Barangnya sudah segitu aja. Jam 10 malam belum istirahat. Ya. Sungguh sangat tidak terpuji kalau kita melakukan hal yang demikian. Nah, kemudian di alinea yang ketiga, lindungilah mereka itu dengan tekun. Jadi saya ulangi, duhai para makhluk, perhatikanlah, ya, katakan perhatikanlah, perlakukanlah semua manusia dengan cinta kasih, lindungilah mereka dengan tekun. Kita mengharapkan bahwa orang lain itu memberikan perlindungan. Dan ayat yang terakhir, sebagaimana mereka mengaturkan sesajian siang dan malam. Ada tahu dalam kisah Sang Buddha pada waktu Bodhisattva Siddhartha Gautama masih bertapa, ada Wisaka, seorang wanita yang menyajikan bubur kepada dewa pohon. Ya pada waktu itu memang kepercayaannya bahwa semua benda itu pasti dijaga oleh makhluk-makhluk ya. Ya, ada dewa pohon, dewa laut, dewa air. Ya, saya kira orang Tionghoa maupun orang Bali masih banyak mempercayai penjaga-penjaga di dalam rumah dan selalu diberikan sesajian. Ya. Nah, dalam ayat ini dikatakan syair ini, alinea terakhir, mengaturkan sesajian siang dan malam. Ini bisa diartikan bahwa kita sebagai mendengar kita
Di dalam kehidupan selalu memberikan sesajian, bukan di dalam arti sajen, ya, benda yang seperti di Bali Anda lihat ya, sajen-sajen ke kiri ke kanan bertumpuk-tumpuk. Tetapi sebagai seorang Buddhis kita artikan sesajen itu adalah offering, pemberian kebaikan dan kebajikan. Jangan diartikan pengertian yang sempit, yaitu sajen. Seperti sajen di altar, di kelenteng, atau di patung Buddha, atau orang Bali, macam-macam bentuk sajennya. Tetapi diartikan bahwa kita itu memberikan kebaikan dan kebajikan, ya, siang dan malam kepada semua makhluk, ya, dengan tidak membeda-bedakan. Nah, offering kebaikan dan kebajikan ini ada yang bentuknya paling murah dan meriah, ada berbentuk yang lebih besar lagi. Saya mengajarkan kepada orang di rumah saya, kalau pagi itu hendaknya kepada semuanya berilah senyuman. Seperti matahari pagi yang bersinar. Atau seperti kepala saya yang bersinar gitu ya. Tidak usah ditutup-tutup begitu. Senyumlah. Berikanlah aura positif kepada orang-orang di sekitarnya. Jangan waktu pagi hari pada cekcok. Jangan waktu pagi hari ibu marahin anaknya karena tadi malam tidak menyiapkan bukunya, tidak menyiapkan bajunya. Ya, itu terjadi di mana-mana ya. Tadi malam nggak mau. Ya, cucu saya juga begitu. Sudah malam main game aja. Begitu pagi ribut cari baju, cari topi, cari ini. Maunya itu sudah mau marah aja. Nah, bagaimana kita mengendalikan diri kemudian kita memberikan cinta kasih dan edukasi bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah tidak benar. Lebih baik malam sebelumnya kita bantu mereka menyiapkan hal yang diperlukan, pagi hari bangun tidur, sehingga rumah itu suasana selalu dalam kondisi yang positif. Ketidakbahagiaan daripada orang, oleh karena sering kali kita itu lebih banyak berpikir negatif daripada berpikir positif. Ini adalah kondisi yang diajarkan setiap hari. Ucapan-ucapan kita pun seringkali lebih banyak negatif daripada positif. Ini jelek, itu tidak baik. Wah, gak senang dengan wihara itu. Banyak gosipnya. Isinya itu negatif aja. Saya juga kenal dengan seorang pandita Theravada juga. Kalau ketemu, ngomongannya negatif. Suatu hari saya datang kepada dia. Saya katakan, tolong ya, jangan negatifnya yang keluar. Positifnya yang keluar. Gak bunyi. Karena kebiasaan kita itu kalau sudah duduk ketemu orang, selalu omongannya bergosipnya itu, ada nggak gosip yang positif? Memuji orang, memuji kebaikannya, memuji kecantikannya, memuji. Kebanyakan meskipun memuji kecantikannya, memuji bajunya, ada terkandung di dalamnya adalah iri hati. Nah, bagaimana kita tuh merubah pikiran kita dari hal-hal yang negatif menjadi hal yang positif? Ini inti dari ajaran Buddha itu di situ. Think positively, berpikirlah positif. Karena jalan utama berunsur 8 mulainya dengan pandangan yang benar, yang kedua adalah pikiran yang benar. Kalau pandangan kita salah, pikiran kita salah, ucapan kita salah, perbuatan kita salah, mata pencaharian kita salah. Itu keunikan daripada Dharma dibandingkan ajaran yang lain. Nah, bagaimana kita supaya pandangannya benar? Kita tahu bahwa kita hidup mau cari bahagia. Saya mau hidup tidak mau susah. Kalau memang susah, ya saya bikin susah itu saya transformasi menjadi bahagia. Ya saya pun kemarin periksa jantung dan sebagainya, ada penyempitan dan sebagainya. Ya sudah, berpikir positif. Bagaimana saya berpikir positif dalam keadaan jantung saya ada penyempitan? Mau di kateter, kalau ke kateter langsung ada tindakan di balon. Tinggal dua, saya takut atau saya mengatakan, oh ini adalah ciri kehidupan. Wong sudah 70 tahun kok kepengen sehat umur 17 tahun, kan nggak mungkin. Mengapa terjadinya penyempitan? Oh karena makanan saya, cara makan saya nggak benar. Banyak makanan yang berlemak, goreng-gorengan.
jero-jeroan. Karena orang Jawa Timur kan senang soto, babat dan sebagainya. Ini adalah risiko. Yidamah itu pabawa. Segala sesuatu itu pasti punya sebab, pasti punya akibat. Dan kalau jantungnya begini, ya tentunya ada sebabnya. Oh, di samping makanan tidak pernah olahraga. Saya cerita sama teman saya Batak. Tapi Bapak kan suka meditasi. Mestinya tidak sakit. Siapa bilang orang meditasi tidak sakit? Yang namanya manusia itu pasti dibekali oleh sakit. Maka kita anggap sakit itu sahabat. Dan kakak perempuan saya, wah serba ketakutan. Takut ini, takut ini. Sudahlah, minggu depan kita ke Semarang. Anda ikut meditasi di Wihara Watu Gong, saya bilang gitu. Jaga pikiran Anda. Kalau pikiran Anda gelisah, takut, dan sebagainya, bukannya tambah sehat, tapi tambah sakit. Kalau kegelisahannya lenyap, maka happiness itu terjadi. Karena selalu kita tuh berpikir negatif-negatif, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketidaksenangan, kebencian, dan sebagainya. Itulah elemen-elemen yang membuat kita tuh sakit. Tetapi kalau kita pikirannya selalu positif, dampaknya juga akan besar. Saya punya seorang family juga, wanita. Saya lupa sudah pernah diceritakan sini atau belum. Orang Aceh. Wanita Aceh. Karena bapaknya orang Aceh, ibunya orang Jawa. Dia sakit kanker. Stadium sudah ketiga. Mau keempat. Dia sangat gelisah, takut. Siapa tidak takut mati sih? Kalau takut mati, semua binatang pun kata Sang Buddha juga takut mati. Itu kalau menyembelih, hati-hati katanya begitu. Nah, takut sebab dia datang kepada saya. Mas, panggil saya Mas. Anda kan suka meditasi? Iya. Ajari dong meditasi saya. Kenapa? Ya saya selalu gelisah karena penyakit saya. Oke. Nah, supaya Anda bahagia, peganglah pikiran. Kalau pikirannya dipegang, ini kan pandangan yang benar dulu. Kalau pikirannya Anda pegang, kita kendalikan, kekhawatiran hilang, ketakutan hilang, maka paling tidak penyakit itu bisa dikendalikan. Saya melatih tapi tidak teratur, ya karena saya juga ke kantor dan sebagainya. Kemudian saya arahkan dia. Cobalah berlatih di Bali Usada dengan Pak Merta Ada. Maka dia pergi ke sana. Berlatih. Cukup lama. Akhirnya dia menjadi guru meditasi. Melebihi saya. Melebihi. Karena dia full time. Kalau saya kan kadang kala gitu ya. Dia full time. Sudah. Didedikasikan hidupnya adalah untuk membantu orang lain yang menderita seperti dia. Dengan cara meditasi. Dan banyak kesaksian-kesaksian yang menyatakan bahwa penyakit orang-orang ini bisa terkendali. Sehingga usianya menjadi lebih panjang. Sakitnya, tentu sakit itu ada. Tapi yang sakit itu tidak ada. Ini paling sulit dimengerti ya. Sakit ada tapi yang sakit itu tidak ada. Kalau kita tidak terlalu mengeluh dan sebagainya, ya sudah kita anggap itu seperti apa adanya. Maka yang sakit itu tidak ada. Nah, dia menjadi guru meditasi dan banyak menolong orang-orang lain yang Buddhis maupun non-Buddhis untuk mengatasi penderita-penderita kanker seperti dia. Karena dia itu begitu percayanya, dia melakukan vipassana bhavana, ya. Kalau sudah duduk meditasi minimum itu 2 jam dia duduk. Wah, kita 1 jam aja udah kesemutan gitu ya. Dia sangat teratur meditasinya. Dia bisa menolong banyak orang dan ada kesaksian-kesaksian mereka semua bahwa dengan meditasi bisa mengendalikan penyakit dan memperpanjang usia. Nah, karena getolnya dia kembali melupakan dirinya. Dan pada akhirnya beliau setelah cukup lama meninggal dunia. Dan yang hadir, ya, lucunya itu
keluarga kami adalah keluarga muslim semua. Yang hadir di situ sebagian terbesar adalah umat Buddha. Sehingga orang mengatakan, oh umat Buddha itu penuh dengan kasih sayang ya. Jadi jangan kecewa lah, jangan mengapa, aduh umat Buddha itu cekcok melulu. Nah itu kalimat negatif itu. Cekcok sih boleh, cekcok dan cinta kasih gitu ya. Ibaratnya kalau makan tidak pakai sambal orang kita, itu nggak nikmat. Sambalnya tambah pedas, waduh tambah nikmat, langsung dia kerja keras kiri kanan gitu ya. Pulang-pulang, aduh enak gitu. Anggap aja cekcok perselisihan di wihara antar sekte itu sebagai suatu fenomena yang bisa terjadi asal tidak melakukan kekerasan. Berbeda di tempat lain, Anda lihat bisa terjadi kekerasan di tempat ibadah, lempar-lemparan kursi dan sebagainya. Anda nggak pernah dengar kan ya, umat Buddha lempar-lemparan kursi atau patung Budanya kemudian dilemparkan begitu ya. Nah, di sini letakkan ya. Bagaimana mereka mengaturkan sesajian. Nah, kita sendiri saudara sekalian sebagai umat Buddha itu wajib berterima kasih. Berterima kasih ya. Nah, karena kita telah mengaturkan sesajian dalam bentuk kebaikan, kebajikan dengan pikiran, ucapan atau perbuatan ya. Ya. Jadi mulainya dari kita sendiri. Nah, seperti tadi saya ceritakan bahwa kebahagiaan itu dimulai dengan kalau kita bisa berterima kasih. Dalam bahasa umumnya itu kita bisa bersyukur. Mensyukuri. Kalau orang lain mengatakan nikmat Allah. Mensyukuri karunia Tuhan. Nomor satu, kita memang harus bersyukur mengenai rezeki yang saya terima hari ini. Berapapun besarnya. Saya banyak belajar dari orang-orang kecil. Ya kalau memang saya kalau pulang kantor selalu pakai taksi. Ya Pak, kalau rezeki saya cuma segini, ya saya terima dan kita syukuri. Loh masa yang rezeki saya kayak begini gedenya kok nggak terima kasih gitu. Itu kan suatu ironi. Ada bicara dengan tukang becak, ya tukang sayur, ya berapa rezeki mereka. Tapi mereka bisa bersyukur. Kita yang lebih kaya daripada mereka nggak bisa bersyukur. Kenapa? Karena ada faktor luba, LUBHA. Serakah, ingin selalu lebih. Ibaratnya kita itu ingin minum air laut. Tambah diminum, tambah haus. Dan itulah titik daripada malapetaka kita. Dibandingkan orang-orang lain. Kantor saya ada di Wisma Pondok Indah. Kalau pagi saya berdiri di jendela, melihat gimana tukang batu itu sedang memukul pilar-pilar beton paku bumi. Ya. Sehitung 1, 2, 3 dan sebagainya. Mereka berhenti, lelah. Kemudian ada teman-teman lain yang mengatakan, coba lihat itu. Kita bersyukur loh. Gaji kita besar. Tinggal di gedung Pondok Indah. Tingkat 4. Ber-AC. Kursinya bagus. Lihat mereka itu kepanasan, kelelahan. Dan sebagainya. Berapa gaji mereka itu? Dengan cara melihat ke bawah, maka kita itu bisa mensyukuri. Tapi kalau kita melihat Buharta Timur Daya, melihat Tommy Winata, melihat itu, waduh, baju saya kok cuma begini ya. Tasnya beliau itu mereknya berapa, harganya berapa puluh juta. Maka kita melihat ke atas, maka di atas langit itu kata Konghucu, masih ada langit. Sekaya-kayanya beliau di atasnya pun masih banyak yang kaya. Maka kita akan menghayal dan menjadi gayus-gayus kecil. Tapi kalau kita melihat ke bawah dan sebagainya, kita mensyukuri, maka kita merasakan nikmatnya. Kita harus mensyukuri atas rezeki yang kita terima pada hari ini. Yang kemarin itu adalah the past. Ya. Yang ke depan itu masih merupakan pengalaman masa lampau, ke depan itu masih harapan. Kita boleh memberikan suatu harapan untuk sesuatu yang baik. Tetapi harapan yang baik itu harus kita gunakan untuk kebaikan juga. Kalau kita tidak pernah menanam kebaikan, kita tidak mungkin memetik
kebaikan dan kebajikan. Itu adalah rasa terima kasih, mensyukuri apa yang kita terima hari ini. Dengan demikian kita melakukan rem untuk tidak menjadi rakus. Kerja keras, kerja terampil, smart, itu sesungguhnya yang masih merupakan keharusan. Tapi apapun yang saya dapatkan hari ini, terima kasih. Berterima kasih dan kita nikmati apa yang ada. Bagaimana Anda bisa makan enak tapi Anda tidak bisa menikmatinya? Yang penting makanannya yang enak atau bisa menikmatinya. Bisa menikmatinya itu. Kadang-kadang Anda minggu-minggu coba lihat. Makan sambal pakai kacang. Sambal kacang, sambal tempe misalnya ya. Ikan asin ya, ikan pedak. Kok jadi enak. Tapi kalau makan di kayak hal yang sama. Makan di Pondok Indah ataupun di Senayan City. Wah rasanya kan gak enak gitu. Ya, Anda makan rujak di hotel dengan rujak yang ada di pinggir jalan. Obama sendiri mengatakan saya kepengen makan di pinggir jalan. Obama sudah begitu masih kepengen pinggir jalan. Ya belum kita yang kepengen makan di istana begitu ya. Itu adalah kebalikan daripada memang kehidupan. Nikmatilah. Kalau kita bisa menikmati, kita bersyukuri maka kita bisa menikmati apapun yang kita terima. Yang kedua adalah kita harus berterima kasih semua pendukung Dharma. Mengapa demikian? Pertama, pendukung Dharma itu bisa para biku. Bisa yang kedua adalah para pembabar Dharma. Dan yang ketiga adalah para aktivis. Keempat adalah donatur tentunya ya. Kita semua mengenal Dharma sekarang ini. Tentunya oleh karena ada pendahulu-pendahulu kita. Karena Dharma di Indonesia pernah lenyap 500 tahun. Borobudur pernah hilang karena Merapi. Merapi begini kecilnya aja semua udah ribut. Apalagi 1000 tahun yang lampau. Nah, ya hampir 1000 lebih ya. Tahun 800-900. Borobudur itu tenggelam. Karena debu abu Merapi atau lava Merapi yang menutup. Tapi itu juga celaka tapi membawa nikmat. Celaka karena Borobudur ditinggalkan. Tapi karena tertutup oleh lava, Borobudur itu tetap selamat sampai hari ini kita bisa nikmati. Coba kalau tidak seperti di Irak, di mana Afghanistan, patung Buddha dihancurkan karena itu barang berhala. Jadi itu benar dia dalam celaka pun kita mesti cari hikmahnya. Jangan kalau sudah celaka itu kita tenggelam kepada celaka. Kita cari hikmahnya. Lesson learn. Pasti ada manfaat-manfaat yang terkandung di dalamnya. Kita terima kasih kepada para dahulu kita. Yang telah mengabarkan Dharma di bumi Indonesia. Sehingga kita semua pada saat ini bisa menikmatinya. Bisa mewarisinya. Tanpa beliau tidak mungkin. Karena itu mengapa Triratna itu sangat penting. Buddha, Dharma, Sangha. Di dalam diri Buddha ada Dharma. Dan di dalam diri Buddha ada Sangha. Tanpa ada Sangha, Dharma itu kita tidak kenal. Tanpa adanya Sangha, kita tidak mengenal Buddha. Jadi, mengapa Triratna itu merupakan 3 elemen yang menjadi satu kesatuan tak terpisahkan. Anda tidak mungkin menghormat Buddha tanpa menghormat Dharma Sangha. Barang Sangha mengatakan di dalam Jaga Sutta, kalau Anda tidak teringat Buddha, ingatlah kepada Dharma. Kalau Anda juga tidak ingat Dharma, ingatlah kepada Sangha. Kalau enggak ingat semuanya, ya bukan umat Buddha, kan gitu. Itu gampangnya saja. Nah, karena dengan Dharma inilah ya, maka kita bisa hidup dengan selamat, sejahtera dan bahagia. Nomor 1 kan selamat dulu. Kedua sejahtera secara material maupun imaterial. Dan yang terakhir adalah happiness. Pembebasan masih jauh. Waktu saya di Wihara Pasanagraha di Bandung kemarin, hari Minggu yang lalu, saya ketemu dengan seorang umat. Tanya macam-macam mengenai arahat, mengenai nibbana dan sebagainya. Saya bilang, Bu, gak usah jauh-jauh. Ngomong yang ada sekarang aja deh. Gimana menciptakan
happiness di sini. Menciptakan surga di wihara, di rumah tangga, di kerjaan. Kalau teori ke sana, waduh debat. Teosofi bilang begini, Islam bilang begini, Buddha bilang begini. Itu kan katanya. Seperti orang buta yang sejak lahir buta. Bintang kecil di langit yang tinggi, katanya. Oh, dia nggak pernah lihat kok. Ya kecuali kalau dia lihat, dia mengatakan, oh itu begitu. Saya selalu menghindari perdebatan yang spekulatif. Sang Buddha mengatakan tidak ada manfaatnya. Lebih baik Anda melangkah satu langkah, dua langkah, langkah ketiga lebih bermanfaat daripada Anda duduk di sini dan berdebat secara spekulatif. Lebih baik do for the benefit and happiness of others. Lakukanlah sesuatu yang nyata yang bisa membahagiakan kebahagiaan dan kesejahteraan orang lain. Nah, di sini tanya, kita berterima kasih kepada pendahulu kita, pembabar Dharma, pada para donatur, juga kepada para aktivis wihara. Mungkin mereka tidak berdana uang, mungkin mereka tidak bisa membabarkan Dharma, tetapi langkah nyata daripada aktivis wihara atau Buddhis ini sangat bermanfaat. Namun sayang sekali bahwa manusia itu selalu mengukur kebaikan-kebajikan orang lain itu nomor satu dari duitnya berapa. Kalau duitnya sedikit, jangan banyak ngomong lah. Memang ciri dunia, mereka yang punya duit, itu yang ingin memerintah. Yang tidak punya duit, jadilah orang yang diperintah. Yang tengah-tengah, ya setengah-setengah lah begitu ya. Ini adalah ciri daripada dunia. Amerika punya duit, punya kekuasaan, berhak yang memerintah dunia. Tetapi bagi negara yang terima bantuan begini, ya dia terima apa adanya. Tetapi bagi seorang Buddhis yang dinilai bukan dalam bentuk uangnya, tetapi motivasinya, kebajikan yang tulus, ini harganya jauh lebih besar daripada harta, daripada kekuasaan. Nah, aktivis ini yang juga adalah para pelaku-pelaku yang kita harus hormati. Baik itu membersihkan wihara, nyapu, berjaga di luar, mengucapkan selamat datang kepada para tamu. Ini akan menentukan. Dan yang ketiga adalah kita berterima kasih kepada orang tua maupun orang yang kita tuakan, yang pernah memberikan pendidikan kepada kita. Tanpa mereka kita tidak mungkin menjadi seperti ini. Dan kalau bisa memang katanyo katawedi, kita tidak hanya berterima kasih kepada mereka, tahu kebaikan mereka, tetapi sejauh mungkin sebagai seorang umat Buddha, katawedi, bagaimana cara kita membalas budi. Sangat jarang. Yang membedakan antara manusia dengan bukan manusia itu adalah katanyo katawedi. Bisa menghargai kebaikan orang lain dan bisa membalas budi. Saya kira binatang juga tidak bisa mengucapkan terima kasih kepada binatang yang lain. Hanya namanya manusia yang bisa berterima kasih dan bisa membalas budi. Nah, membalas budi inilah yang merupakan tanaman kita untuk kita petik bagi kehidupan kita yang akan datang. Mudah-mudahan anak cucu kita pun bisa menikmatinya. Karena kebaikan itu sangat mahal harganya. Rezeki kita sekalian, kalau yang merupakan terima kasih atas rezeki kita hari ini, rezeki kita itu datangnya, kalau agama lain mengatakan dari Tuhan, ya, dari Allah katanya. Kalau Anda lihat, tetapi di dalam ajaran Buddha itu rezeki itu datang dari diri sendiri. Kemudian teman saya yang Muslim mengatakan itu menandakan kesombongan orang, Pak. Oh tidak. Di dalam agama Anda pun bahwa rezeki dari Tuhan, tapi sebaliknya juga ada ayat yang lain mengatakan Tuhan tidak akan mengubah nasib manusia kalau manusia itu sendiri tidak mau mengubahnya. Nah, agama Buddha tidak menekankan kepada Tuhan,
tapi mengutamakan kepada diri sendiri, mau mengubah hidupnya sesuai dengan dharma. Ini jauh lebih penting daripada menggantungkan kepada yang atas. Do something for the benefit and happiness of others. Itu kalimat terakhir yang Sang Buddha selalu katakan itu. Babarkanlah dharma. Babarkan dharma itu tidak hanya ceramah ya, tapi yang penting adalah yaitu melakukan sesuatu yang nyata. Tidak usah terlalu yang besar-besar, yang simple-simple, yang kecil-kecil. Nanti akan menjadi bukit. Kalau Anda bisa merangkai satu bunga melati dengan melati yang lain, cantiknya melebihi Butin Soeharto almarhum. Butin kan selalu pakai bunga melati. Bunga melati itu kan kecil dibandingkan bunga matahari atau bunga apa yang lain. Coba seorang wanita pakai bunga matahari, jalan-jalan ke Pluit Plaza gitu ya. Tapi dengan bunga melati yang 5 biji saja kemudian Anda pakai, kecil, sedikit, tapi harumnya pasti orang nengok, siapa itu? Apalagi kemudian Anda menebar senyum ya. Jangan tersenyum ke kiri ke kanan, wah itu lagi gila itu orang. Hanya dengan sedikit demi sedikit, asal dengan tulus dan ikhlas, itu buahnya sangat besar. Dan rezeki kita memang tergantung daripada kebaikan kepada orang lain. Kalau Anda punya toko, nomor satu adalah kepada karyawan kita. Karena kalau karyawan kita suka cemberut, ngomongnya juga nyeleketut, rezeki nggak akan masuk. Nomor dua adalah kepada para pelanggan kita. Berilah sesajian. Sesajian, sesuatu yang baik. Sesaji nggak ada saya kira buah di sini yang nggak baik. Waktu saya masih muda mahasiswa nggak punya duit banyak. Kalau Cik Cago paling seneng, ayo datang ke wihara, buahnya bagus. Encim-encim nggak mungkin membawa buah-buahan di altar itu dengan kualitas yang rendah. Jadi apa? Maaf Buddha, Anda tidak makan buah ini. Endro yang makan buah ini. Karena buahnya sudah di altar, pasti banyak doanya, dimakan, saya akan lebih sehat. Jasmani dan rohani. Makanya sampai sekarang saya masih bisa hidup di sini. Masih bisa hadir. Karena kelakuannya ya tidak baik begitu. Tapi sekarang udah dibalas kok ya. Nah, sesajian itu apa? Tadi itu, Anda tidak mungkin memberikan sesajian yang buruk, busuk, kualitas rendah. Tidak mungkin. Berilah sesajian ini kepada pelanggan-pelanggan toko Anda. Yang terbaik. Jangan sekali-kali menipu mereka. Ini di dalam syair kita juga ada. Jangan menipu. Begitu Anda kan, maaf loh, ini barang tidak bagus. Coba Bu lihat ini kurang baik ya. Oh iya, jangan, yang ini yang bagus. Maka orang itu akan datang lagi. Rezeki kita berasal dari repeat. Kemauan dari pelanggan itu mau datang lagi, mau belanja lagi di perusahaan kita. Itu rezeki kita. Kenapa? Kita memberi sesajian kepada dia yang terbaik. Dan pasti dia akan menghargai kita, menghormati kita, mau membeli karena kita menjadi orang yang bisa dipercaya. Jadi rezeki kita, pengalaman saya selama ini, rezeki saya itu tergantung daripada sesajian. Nah, minggu yang lalu pun saya ditelepon oleh seorang sahabat saya, seorang klien dari perusahaan batubara Banpu, mungkin pernah dengar ya. Dan saya ditelepon, Pak Endro, ini ada perusahaan asing di Kalimantan Timur, ingin seorang konsultan seperti Bapak. Bisa nggak Bapak ambil? Itu rezeki saya dari mana? Apa dari Buddha? Apa dari Tuhan? Pasti dari diri saya sendiri. Karena saya menjalankan ajaran Buddha. Karena saya berbuat baik bajik. Aduh maaf nggak bisa. Saya terikat dengan perusahaan ini yang sekarang ada. Saya harus dedikasi. Kalau Anda mau, saya referensi teman saya, namanya ini, pengalaman ini. Waduh, nanti Pak, saya akan konsultasi dengan bulenya dulu. Kalau dia mau, nanti Bapak saya telepon lagi. Sampai hari ini nggak telepon lagi. Jadi yang dibutuh mau dilamar, ya kakek tua model begini. Yang sudah tidak keluar modelnya lagi. Jadi saya bersyukur, kembali saya bersyukur. Nggak dapat duit pun saya bersyukur ada orang yang
Biasanya barang tua gini kan nggak laku, barang antik kok itu. Barang antik itu kan nggak bisa dipakai. Ya. Bocor kiri, bocor kanan. Kok masih ada orang mereferensikan saya kerja ke Kalimantan, di pertambangan ke sana untuk membantu dia. Saya selalu berpikir kalau kerja itu bukan mencari nafkah, tetapi saya bantu dia untuk mengokohkan, mensejahterakan. Nanti otomatis konsekuensinya adalah kembali ke diri kita. Tapi kalau kita tidak bisa memberikan kontribusi, tidak bisa memberikan kesejahteraan kepada dia, maka mustahil dia memberikan rezeki kepada saya. Ini yang saya lakukan selama ini merupakan manifestasi dari ajaran Buddha. Kita haturkan sesajian siang malam untuk kebahagiaan mereka, dengan harapan mereka pun bisa memperlakukan kita itu dengan penuh cinta kasih. Dengan cara demikian, saudara sekalian, kita bisa hidup berdampingan secara damai, bisa toleran mengenai perbedaan dan sebagainya. Maka hidup ini jauh lebih ringan. Karena kita bisa mengikuti jalan Dharma. Nah, dengan cara demikian kita tadi selalu berdoa tadi itu. Ya nida butani sama gatani. Umani wayan wa antaliki. Tata gata dewa manusa pucitang. Buddha Dhamma Sangha nama sama suati hutu. Ya, Buddha Dhamma Sangha nama sama. Dengan menghormati Buddha Dhamma Sangha, semoga kita semua suati hutu. Jadi kalau kita bisa melakukan itu setiap hari, hidup itu menjadi lebih ringan. Kita hidup biasa saja sudah berat. Jangan diperberat lagi oleh hal-hal yang tidak diperlukan. Dengan keyakinan kepada Buddha Dhamma Sangha, kita yakin kita bisa surfing di dalam ombak. Tambah ombaknya itu besar, surfingnya tidak tambah enak. Anda lihat ada peristiwa di kemarin gempa di Mentawai, tsunami. Yang selamat itu adalah orang Australia. Kenapa demikian? Dia lagi surfing di Mentawai. Begitu terjadi tsunami, dia bawa itu papan selancarnya, dia naik di atasnya, berselancar di situ sampai ke laut. Mereka semua selamat. Yang lagi di darat semua celaka. Di sini saya belajar, memang bersurfing di atas hal yang bahaya itu juga sesuatu hal yang sangat diperlukan. Tetapi harus kita punya keterampilan surfing. Nah, Dharma itu juga demikian. Dharma itu ibaratnya papan selancar, rakit yang bisa kita pakai untuk kemana-mana. Nah, tetapi kalau kita sudah yakin bahwa itu baik, ya kita sarankan kepada orang lain bahwa ini pun Anda bisa lakukan. Lepas daripada apa agamanya, apa kepercayaannya. Yang penting bagi kita bantu dia untuk mengubah, to change their mind, merubah pikiran mereka, pandangan mereka untuk kebahagiaan bersama. Demikian pembabaran Dharma saya pagi hari ini, dan semoga kita selalu bahagia dan semoga kita selalu mau berkorban. Anda harus belajar bagaimana nasib pengungsi sekarang ini. Apa yang kita bisa lakukan. Anda lihat fotonya Mbah Marijan. Meskipun dalam keadaan pedus gembel datang, dia meninggal dengan cara bersujud. Lah kalau kita kan sudah lari-lari. Boro-boro sujud pada Buddha, larilah. Yain aja patung Buddha di sana. Dia dalam keadaan sujud, pasrah, ikhlas. Saya mau mati di tempat ini. Ini belajar yang kita bisa petik. Di sisi lain dia katakan goblok dia. Sudah tahu, tapi dia mengatakan saya ingin ikhlas melepas. Saya tidak akan meninggalkan tugas saya. Meskipun jiwa raga saya hancur. Persis seperti pejuang angkatan 45. Persis seperti juga pada waktu pertapa Siddhartha duduk di bawah pohon Bodhi, saya rela ikhlas mati. Tapi saya tidak akan melepaskan ini sampai tercapainya Nibbana. Ini perbedaan antara orang-orang yang unggul dengan kita sekalian. Demikian pembabaran dari saya, dan semoga kita semua berbahagia, selalu diberkahi dengan kekuatan dan bisa mengatasi semua masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan ini.
Bhawatu Sabba Manggalang Rakantu Sabba Dewata Sabba Bhutanu Pawena Sadasuti Bhavantu Te Bhawatu Sabba Manggalang Rakantu Sabba Dewata Sabba Dhammanu Pawena Sadasuti Bhavantu Te Bhawatu Sabba Manggalang Rakantu Sabba Dewata Sabba Sangkhanu Pawena Sadasuti Bhavantu Te. Terima kasih dan selamat siang. Demikian tadi telah kita dengarkan ceramah dhamma dari yang terhormat Romo Herman S. Endro Esa. Masih ada waktu untuk kita melakukan tanya jawab, mungkin sekitar 2-3 pertanyaan. Sambil mempersiapkan pertanyaannya, mari kita buka kembali tunan badan kita untuk menyanyikan satu buah lagu. Untuk kali kedua, mari kita menyanyikan judul lagu Cinta Kasihmu yang dapat pada halaman 117. Hanya padamu ku kan bertuju sepenuh hatiku dan keyakinanku. Hanya wajahmu sejukkan hatiku, cinta dan kasihmu damaikan jiwaku. Dikala hati mencari tak berpaling darimu, lalui jalan yang penuh liku. Ku genggam namamu, hanya di dalam dirimu ku temukan cinta yang abadi. Cinta kasihmu yang suci kau pancarkan kepada umat manusia. Tanamkanlah dalam diri cinta yang diajarkan Sang Buddha. Marilah kita pancarkan kita kasih, semoga semua makhluk berbahagia. Kita ulangi dari bait sinar wajahmu. Sinar wajahmu sejukkan hatiku, cinta dan kasihmu damaikan jiwaku. Dikala hati mencari cinta, tak berpaling darimu, lalui jalan yang suliku. Ku genggam namamu, hanya di dalam dirimu ku temukan cinta yang abadi. Cinta kasihmu yang suci kau pancarkan kepada umat manusia. Tanamkanlah dalam diri cinta yang diajarkan Sang Buddha. Marilah kita pancarkan cinta kasih, semoga semua makhluk berbahagia. Oh, kini ku mengerti cinta kasihmu. Dikala duka dan suka ku genggam namamu. Kita ulangi dari bait ini di dalam dirimu. Hanya di dalam dirimu ku temukan cinta yang abadi. Cinta kasihmu yang suci kau pancarkan kepada umat manusia. Tanamkanlah dalam diri cinta yang diajarkan Sang Buddha. Marilah kita pancarkan cinta kasih, semoga semua makhluk berbahagia.
Setelah kita bernyanyi bersama, selanjutnya mari kita dengarkan pertanyaan dan jawaban yang telah masuk di tangan Romo. Dan Romo S.A. dipersilakan. Ya, terima kasih. Ada 4 pertanyaan yang baik. Pertanyaan yang pertama adalah, apa yang membuat Romo termotivasi untuk mengikuti ajaran Sang Buddha? Ada seorang anak muda di kota Surabaya, agamanya Katolik, ya, sampai sekarang masih Katolik. Dia selalu kalau ketemu saya, bahkan di BB-nya, bukan Bobadan ya, BlackBerry ya, menulis ehipasiko. Dia memahami ajaran Buddha dan mengikuti pikiran bahwa ajaran Sang Buddha itu berbeda dengan ajaran agama lain. Yang saya kagumi, yang pertama kali saya belajar Dharma adalah ehipasiko itu. Come and see. Datang, lihat, buktikan sendiri. Ini sama dengan ilmu pengetahuan lain. Bahwa kalau Anda bisa menganalisa, bertanya dan sebagainya, kemudian membuktikan bahwa ajaran ini membawa kebaikan, kesejahteraan dan kebahagiaan, ya tinggal saya ikut apa tidak ikut. Nah, selama ini kemudian saya ikut, bahkan saya mau mengubah agama saya. Saya bersyukur bahwa tidak banyak masalah dengan saya pindah agama. Orang lain banyak masalah. Nah, kita lihat aja di infotainment itu ya. Bahkan kalau perlu ya, nggak jadi nggak kawin nggak, dan sebagainya begitu. Saya berbahagia. Karena apa? Ya oleh karena saya bisa menikmati Dharma itu apa adanya, tanpa adanya rasa beban. Jangan termasuk dibebani dengan dosa, sehingga tiap hari kita harus menangis. Setelah menangis dia ketawa-ketawa begitu ya. Ehipasiko, come and see. Kalau itu kita bisa buktikan memberikan manfaat yang mujarab kehidupan kita, kenapa kita nggak mengikutinya? Kenapa kita tidak wariskan kepada orang lain, termasuk orang yang di rumah? Ini yang menjadi motivasi saya karena ya keyakinan bukan karena brainwashing atau brainwashing ya, cuci otak, tapi karena kesadaran. Bahkan pernah saya ceritakan di ruangan ini pada waktu kunjungan saya ke Buddha Gaya yang terakhir. Di situ pun saya beraditana di depan pohon Bodhi dan Vajrasana. Semoga kalau saya meninggal dunia, saya bisa lahir lagi di dalam keluarga Buddhis dan bisa mengikuti ajaran Dharma lagi. Supaya naik tingkat lah. Sekarang kok cuma gini-gini aja, jadi biku juga nggak berani-berani gitu ya. Ada yang berani nggak jadi biku sekian banyak? Malah ibunya marah-marah ya. Emangnya nggak ada kerjaan lain? Kok jadi biku gitu ya? Itulah yang membuat saya termotivasi. Dan kemanapun saya selalu coba membantu orang memberikan pandangan yang benar mengenai hidup dan kehidupan ini. Dulu sewaktu saya bekerja, saya pernah bawa tahu bakso. Teman-teman saya di kantor menyukai dan pada nitip tahu bakso tersebut karena lezat. Belakangan saya tahu dari penjual bahwa daging itu campuran sapi dan babi. Saya tidak berani katakan pada teman-teman apakah dosa. Tapi saya bilang tukang baksonya sudah mati berkali ini. Sudah tidak berjualan lagi supaya mereka tak pesan lagi. Ya memang semua makanan kalau kecampuran daging babi pasti ada enaknya. Ya karena lemaknya dan sebagainya begitu. Nah ini tergantung daripada setiap orang. Kalau Anda mengatakan tahu bakso dan dulu tidak boleh, ya sudah tutup mulut. Bukan apa-apa, daripada orang itu merasa guilty, bersalah dan dibawa sepanjang hidupnya, maka itu nanti akan menyusahkan. Kalau sudah terlanjur, saya pun kadang-kala begitu enak-enak. Ya saya pernah ngajak keluarga saya yang muslim, makanan itu enak. Itu bakmi kenanga di Senen waktu itu masih ya, di pojok. Pas makan, family saya bilang, apa namanya? Babatnya kok putih-putih ya ini ya? Wah, saya kaget. Iya, ya jangan bilang. Oh iya, tuh nyukurnya yang bersih. Iya dikerok, itu kan biasanya sapi kan hitam kan? Wah itu dikerok jadi bersih. Oh ya udah makan. Iya, saya salah juga ya gitu. Saya bohong ya, udah tahu kan itu melanggar sila ya, tapi kan ya sudahlah, barang terlanjur. Kalau bilang kata, iya ya babi ya, kemudian dia muntah-muntah marah dan sebagainya. Ya sudahlah, dosanya aku yang tanggung gitu. Udah Maha Pengampun gitu.
Karena saya tidak mempunyai niat buruk untuk lain kali saya bisa iya kenanga itu ada babinya, makanya enak begitu ya. Jadi ya sudahlah, lebih bagus diam saja supaya jangan ada perasaan berdosa, muntah dan sebagainya. Anda benar tadi itu penjualnya udah mati gitu aja, sudah nggak ada lagi deh gitu. Kita harus hati-hatilah terhadap keluarga yang muslim begitu untuk traktir makanan dan sebagainya. Kemudian yang lain, bagaimana caranya untuk bersyukur pada kehidupan sekarang, untuk tetap bersemangat dan mencari kehidupan yang lebih baik. Mencari kehidupan yang lebih baik itu dipastikan, ya, bahwa hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Tetapi kalau kita mendapatkan apapun juga yang kita dapatkan hari ini, ya dalam keadaan apakah sama, ataukah kurang, ataukah lebih, ya sudah, itulah rezeki saya. Karena apa? Kita juga mengenal adanya karma lampau. Ya, kadang-kadang pernah saya mengalami kehidupan dalam 1 tahun itu rezeki itu buntu. Kemanapun saya pergi, nggak ada rezeki. Ke sahabat-sahabat yang terdekat pun nggak ada rezeki. Sudah kosong. Bisa terjadi begitu. Nah, bagaimana iman kita tidak, keyakinan kita tidak goncang? Bahwa memang lagi kosong. Ibaratnya hari itu lagi malam jam 12 malam begitu. Kemanapun juga tidak ada pelita. Nah, inilah yang harus kita waspadai itu. Nah, sudah, apapun yang kita terima harus kita syukuri bahwa ini adalah karma buruk yang harus saya tanggung akibat daripada karma yang lampau. Tapi saya yakin bahwa dengan terus berjalan berbuat baik, ini semua akan lebih baik. Kalau memang rezeki lagi kosong, ya harus ikat pinggang lebih ketat, kerja lebih keras, berbuat baik lebih banyak. Nanti tiba waktunya fajar akan menyingsing kembali. Itu pengalaman saya. Karena hidup tidak siang terus, ada juga hidup yang tidak malam terus. Kalau kita menikmati dalam keadaan kesederhanaan, maka itu juga nikmat. Seringkali kita dibayangi apa yang seharusnya dengan apa yang ada di sekarang. Diperbandingkan, di situ letaknya bahwa kita itu menjadi orang yang tidak bahagia. Yang terakhir, Romo sudah membuka pikiran saya yang sedang bingung bagaimana caranya membantu papa saya yang sedang resah dan penyakit yang sama seperti Romo, yaitu penyempitan pembuluh darah di jantungnya. Semoga saya bisa membantu papa saya untuk selalu berpikiran positif dan tidak resah lagi dan penyakitnya. Ya, kita sendiri kena penyakit jantung karena jantung hati saya udah diambil orang lain. Anak-anak itu kan sudah pergi ke rumah, kita jadi kesepian ya. Jadi sakit jantung, sakit darah tinggi, diabetes itu bagian daripada yang akan kita warisi. Jadi saya selalu bilang, aduh, orang tua ini kok memberi warisan bukan kekayaan yang berlimpah-limpah, kok dikasih warisan diabetes, dikasih warisan penyakit jantung, dikasih warisan apa lagi itu, penyakit degeneratif itu ya. Tapi kita tidak lepas daripada orang tua kita. Apa yang dia punyai itu juga kita miliki. Karena keluarga saya juga keluarga yang penyakit jantung, tapi bukan diabetes. Jadi anak cucu pun ada gejala-gejala jantung. Kalau memang tahu begitu, bagaimana mengatasinya? Bertambah kita itu resah, bertambah penyakit itu ibaratnya kita berhadapan dengan orang jahat misalnya. Bertambah kita resah, ketakutan dan sebagainya, dia akan lebih mengganas. Tapi kalau kita kokoh, kuat dan sebagainya, maka dia itu akan menurun. Kan ini seperti timbangan aja kan. Seperti timbangan aja. Ya, setiap orang pada suatu saat juga kita akan, sahabat-sahabat saya beberapa kali sudah ada yang koma, ada yang stroke dan sebagainya ya. Dan kemarin saya telepon sahabat saya yang di Surabaya, sudah 3 kali stroke. Sekarang sudah tidak kenal orang lain, ya gampangnya marah-marah terus karena melakukan sesuatu tidak bisa. Itu bagian karma yang harus diterima akibat karma yang lampau. Ada orang yang cepat meninggal dunia. Pengaman ayah saya sendiri juga berbulan-bulan tidak bisa meninggal dunia. Ya, badannya hari bertambah kurus, dibacakan parita oleh para biku, belum manjur. Ya. Kita coba barangkali punya pegangan ilmu-ilmu tertentu pada masa lampau.
Ya, barangkali kan kadang-kadang orang punya ilmu ya waktu masih muda dan sebagainya gitu, pegangan-pegangan untuk dicabut, ya tidak banyak hasilnya. Kemudian saya datang kepada panti Sombat waktu itu, aduh kita semua sudah ikhlas lah, orang tua itu mau meninggal lah gitu loh, sudah usia 86, ibu saya masih usianya 93, masih hidup, mukanya masih cerah, ya, kupingnya masih tajam, perkara duit juga masih bisa ngitung. Tapi kadang-kadang lupa juga. Saya kembali Sombat juga, ya seperti begitu. Bagaimana caranya? Waktu April tahun beberapa waktu itu 2 April, keluarga saya juga kemudian hadir, bikinkan upacara di Panti Sombat. Kemudian kita sembahyang semua dengan keluarga saya yang Muslim, yang haji, ajak, ayo kita sembahyang di dalam Candi Mendut. Anggap ini masjid, jangan lihat ini wihara. Kemudian kalau ada patung Buddha, anggap itu Ka'bah. Saya bilang begitu. Ya, kan itu main ya pikiran. Udah kita semua berdoa menurut agama masing-masing, agama mereka, mendoakan orang tua kalau mau kita ikhlas meninggal dunia dan sebagainya. Ternyata apa? Sepulang dari sana bapak saya bisa sehat, tapi cuma 100 hari. Bisa makan enak, bisa pergi ke mall, ketawa, ya 100 hari, 3 bulan. Kemudian beliau merayakan ulang tahun pernikahannya yang ke-60. Bayangkan merayakan pernikahan ke-60. Yang anda barangkali udah mulai bosen ya. Ini kok gak bosen kawin 60 tahun gitu ya. Kemudian 2 hari kemudian dia sakit tidak enak, sakit badannya, kemudian meninggal dunia dengan tenang. Jadi memang kadang-kadang ada unsur-unsur mistis ya. Ya seperti bikin upacara dan sebagainya begitu. Tapi kita kan cuma upaya mengusahakan. Tapi terjadinya seperti apapun, kita harus ikhlas menerima apa adanya. Nah, dengan Bapak Anda memang sebaiknya memang diajarkan meditasi. Dengan meditasi kan kita itu menjadi pikirannya tenang, tentram, tekanan darahnya tidak naik turun ya. Karena hipertensi kan, adrenalinnya tidak naik turun, dia sabar menghadapi apapun juga yang ada di sekitarnya, itu akan memperkokoh jantung. Karena segala detak jantung dan sebagainya, dengan meditasi kita akan bisa merasa. Dengan cara demikian maka kita harapkan bahwa tidak terjadi suatu serangan jantung yang bisa mengakibatkan stroke. Saya selalu mendoakan semoga saya meninggalnya kena serangan jantung langsung mati. Jangan kena serangan jantung kemudian stroke ya. Begini-begini atau seperti teman saya sampai 5-6 tahun. Ada saudara saya yang sore ini akan saya datangi. Sudah 4 tahun dia koma. Serangan jantung. Anaknya 3-tiganya dokter. Nah, 3-tiganya anaknya pria itu dokter semua. Kena serangan jantung dan sudah 4 tahun koma. Badannya sangat sehat, mukanya cerah, tapi tidur terus. Kalau ditanya mana enaknya, kena serangan jantung langsung mati atau seperti itu? Ya iya, kalau boleh pilih gitu ya. Tapi untuk bisa pilih ya kita selalu harus ya itu keyakinan juga harus teguh, gitu loh. Harus teguh bahwa ini yang saya harapkan. Karena apa yang Anda pikirkan itu yang akan terjadi. Tetapi kalau Anda mengatakan, aduh jangan mati-mati karena masih ini, jangan mati-mati karena masih ini, itu yang membuat kita itu seringkali menjadi celaka. Karena apa? Tidak pasrah. Pasrah itu berat. Karena itu mengapa diajarkan oleh Sang Buddha? Ikhlas melepas. Karena suatu saat kalau kita harus melepas jiwa kita, melepas anak kita, istri kita, terutama melepas cucu kita, bagaimana bisa ikhlas? Itu bukan perkara gampang. Harus dilatih dari hari ke hari. Dan itu yang sekarang saya lakukan, bagaimana untuk melepas. Segala sesuatu yang buruk terjadi, ikhlas melepas, ikhlas melepas. Ya. Juga kehidupan rumah tangga anak saya dan sebagainya, kondisi cucu, ikhlas melepas, ikhlas melepas. Itu tidak mudah. Dan itu adalah tantangan bagi para orang sepuh semacam bapak, semacam saya, ikhlas melepas. Tidak mudah. Ibu saya pada waktu menjelang Lebaran juga kehilangan emas permatanya ya, karena dicuri oleh pelayan. Yang sementara saya katakan ikhlas melepas. Ibu harus rela. Ini baru harta aja ibu tidak ikhlas. Bagaimana melepaskan anak, cucu, mantu dan sebagainya. Untuk waktu melepas badannya lebih berat lagi. Ini kita harus mengajarkan.
kepada orang sekitar kita. Karena suatu hari hal itu akan tegak terjadi kepada diri kita sendiri. Demikian jawabannya, dan saya yakin dengan keyakinan kepada Buddha Dhamma Sangha, kebahagiaan selalu ada bersama kita, dan kebahagiaan ini bisa kita teruskan kepada orang lain. Terima kasih. Sadu.